Selamat Natal saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, 1 dan 2, maaf. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul atau tema Palungan memimpin kepada transformasi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah rangkaian tema di bulan Desember yang berkaitan atau berbicara tentang palungan, yang adalah simbol kesederhanaan. Kesederhanaan pada kali ini adalah kesederhanaan dari palungan itu memimpin kepada sebuah transformasi, sebuah perubahan. Apa yang perlu diubah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia adalah titik balik dalam sejarah umat manusia. Kenapa saya katakan titik balik? Karena tidak ada yang lahir di dunia ini diperingati oleh seluruh dunia. Kelahiran saya mungkin yang memperingati saya dan keluarga maksimal paling mentok bersama dengan keluarga besar, bapak, ibu, istri, anak, sudah selesai. Tetapi kelahiran Sang Kristus seluruh dunia memperingati. Kenapa diperingati? Bukan karena sukacita, karena seorang anak yang ditunggu-tunggu lahir, bukan. Tetapi sukacita besar itu terjadi karena keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu tergenapi. Janji Allah itu diiyakan. Ini menjadi kesukaan besar. Meskipun tidak semua orang memahami keselamatan yang diberikan ini, meskipun tidak semua orang menanggapi kasih karunia dan anugerah ini dengan sukacita. Sukacita kita oleh karena apa? Ada anugerah yang diberikan kepada kita. Itu yang membuat kita sukacita. Kalau sukacita itu hanya sebatas material, materi, kado Natal yang berupa baju, apalagi yang berupa benda, sukacita kita hanya sementara. Apa yang kita terima ketika sudah rusak, sudah sukacitanya hilang. Tetapi sukacita yang daripada Allah ini tidak akan pernah hilang karena sifatnya adalah kekal selama-lamanya. Anugerah, kado, atau suatu hal yang luar biasa, pemberian dari Allah itu dapat dinikmati di masa kekekalan, bukan hanya di masa-masa sekarang. Nah, ini yang saya sebut titik balik dalam sejarah manusia. Peristiwa ini bukan hanya tentang kedatangan seorang bayi di palungan, tetapi tentang Allah menjadi manusia, membawa keselamatan dan membawa perubahan total di dalam hidup manusia. Kelahirannya bukan hanya sebatas Allah datang ke dunia dalam rupa seorang bayi yang diletakkan di atas palungan, tetapi membawa keselamatan dan juga membawa perubahan total. Karena apa? Mau tidak mau setiap orang yang percaya, yang menerima kasih karunia, yang menerima anugerah Allah akan mengalami transformasi, akan mengalami yang namanya perubahan. Dan perubahan itu tidak hanya setengah-setengah, bukan perubahan yang nanggung, tapi perubahan secara total.
Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 ayat 2. Di sini Paulus menggambarkan apa yang terjadi ketika kasih karunia Allah ini bekerja dalam diri manusia. Hidup mereka akan mengalami transformasi. Hidup mereka akan mengalami pembaharuan. Pembaharuan ini terjadi oleh karena kehendak Allah. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, saya mencatat ada 3 transformasi. Yang pertama adalah transformasi pikiran. Karena itu saudara-saudaraku, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu bermuara dari pikiran, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Transformasi pikiran ini adalah sebuah proses perubahan mendasar dalam cara seseorang berpikir, cara seseorang merasakan sesuatu. Ini berbicara tentang hati, dan juga cara bertindak, sehingga apa yang dilakukan, baik berpikir, baik apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan, ini sesuai atau selaras dengan kehendak Allah. Saudaraku, ini yang disebut transformasi pikiran. Melalui pikiran, manusia memiliki perubahan. Melalui pikiran, manusia akan mengalami perbedaan. Karena apa? Yang namanya budi, akal budi, ini yang membedakan ciptaan manusia di antara makhluk hidup yang lain. Bapak Ibu Saudara, akal budi. Binatang, dia bisa mikir, dia bisa hidup, betul ya? Kayak anjing. Anjing itu bisa dilatih naluri. Tetapi anjing tidak punya akal budi. Contohnya apa? Kalau buang kotoran ya sanggan-gan, betul ya? Mungkin bisa dilatih. Kalau diarahkan ke kloset, neng saya nyiram semua. Tidak ada. Ini yang membedakan. Tumbuh-tumbuhan hidup. Ada pohon belimbing, ada pohon kelengkeng, ada pohon alpukat, bisa hidup. Tapi tumbuh-tumbuhan itu, pepohonan itu tidak bisa berpikir. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena manusia memiliki akal budi, sehingga manusia ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kehendak Allah, dan mana yang tidak sesuai. Kata berubah di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua, tetapi berubahlah, kata perintah berubahlah ini dari bahasa Yunani yaitu metamorfo. Kalau kita sering mendengar metamorfosis, betul ya? Artinya tahu Bapak Ibu Saudara, ada satu perubahan, dan perubahan itu adalah total, dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Perhatikan, atau Bapak Ibu Saudara bisa uji coba. Kalau kepompong itu sudah mulai waktunya berubah menjadi kupu-kupu, coba Bapak Ibu Saudara bantu kupu-kupu ini segera keluar dari kepompong. Entah itu kepompongnya digunting atau diapa. Ini akan berbeda ketika kepompong ini menjadi kupu-kupu tanpa bantuan manusia. Bedanya apa? Yang dibantu manusia supaya cepat ini akan mengalami cacat, bahkan mungkin tidak bisa terbang. Tapi yang dengan sendirinya keluar dari kepompong dan dia berubah menjadi kupu-kupu, ini akan sempurna. Karena apa? Karena memang melewati proses. Segala sesuatu yang melewati proses dengan tidak mudah akan memberikan hasil yang maksimal dan sempurna. Contohnya kepompong. Bisa saya buka mic-nya tadi.
Mepet ayat. Maaf. Contohnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu, terjadinya kesempurnaan itu karena apa? Proses. Tanpa ada proses maka tidak akan ada kesempurnaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah transformasi. Begitu pula dengan akal budi, begitu pula dengan pola pikir. Pola pikir manusia Bapak Ibu Saudara, terkadang kita sering menyampaikan ini, wah pola pikirnya tidak dewasa, betul ya? Pernah menyampaikan seperti itu? Untuk memiliki pola pikir yang dewasa, sama seperti kepompong tadi, dia harus mengalami yang namanya pergumulan, dia harus mengalami yang namanya proses, dia harus mengalami yang namanya mungkin beban pikiran terlalu berat, tetapi itulah proses, itulah transformasi. Orang menjadi dewasa dalam pola pikir itu ya tidak langsung ujuk-ujuk memiliki pola pikir yang dewasa. Dia harus melalui pengalaman pahit. Dia harus mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Dia harus punya pengalaman yang berat sehingga itu memimpin dan juga menjadi satu pengajaran, menjadi seorang yang bisa berpikir secara dewasa. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, kita dengan anak saja untuk menyelesaikan masalah caranya berbeda. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah berbeda. Misalkan bagi yang anaknya cowok ya, misalkan mainannya rusak, mobil-mobilannya rusak, coba biarkan dia membenahi. Dia akan berpikir bagaimana cara membenahi mainan mobil-mobilan ini. Dia harus berpikir, pasti pola pikirnya berbeda dengan orang dewasa ketika membenahi mainan itu. Kan kenapa bisa seperti itu? Yang dewasa sudah pernah kecil, betul ya? Yang dewasa sudah pernah kecil ya, melewati masa-masa kecil. Tapi anak itu belum melewati masa-masa dewasa. Jadi dia bingung, nggak tahu caranya, paling-paling buang banting selesai. Tapi kalau orang tua di otak-atik, oh ini tidak bisa, oh bisa disolder dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman. Begitu juga dengan pola pikir. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri pikiran yang mengalami transformasi kalau kita melihat dari dasarnya firman Tuhan ini. Yang pertama itu berpusat pada kehendak Allah. Seorang yang pikirannya telah diperbaharui akan dapat membedakan kehendak Allah. Ia tidak lagi kebingungan tentang apa yang benar, apa yang salah, tetapi sudah memiliki pandangan yang jelas sesuai dengan firman Allah. Perhatikan di sini. Ketika berpikir, ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, saudara, sudah tegas. Aku harus mengambil keputusan seperti ini. Aku harus percaya Yesus. Karena apa? Karena sudah memahami konsepnya. Konsepnya dari mana? Pandangannya sangat jelas, sudah belajar firman Tuhan. Ketika belajar firman Tuhan, tahu tentang kebenaran, sehingga kebenaran itu akan mempengaruhi pola pikir, dan kebenaran itu akhirnya mempengaruhi rasa, perasaan, hati, nurani, dan akhirnya pikiran itu, firman Tuhan yang dipikirkan itu tadi akhirnya berbuah pada tindakan. Tindakannya seperti apa? Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Dan inilah transformasi pikiran yang menjadi goalnya. Kita berpikir, kita merasa, kita bertindak sesuai dengan firman Allah. Jelas. Sehingga kita tidak ragu-ragu untuk mengambil satu keputusan. Kita tidak ragu-ragu lagi untuk melangkahkan kaki. Karena apa? Kita sudah memiliki pijakan yang sangat kuat. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari firman Tuhan. Melalui perubahan persembahan hidup, ini adalah hal utama yang harus dilakukan. Di dalam ayat yang pertama,
Nasihat Rasul Paulus apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan. Persembahan tubuh sebagai korban yang hidup adalah langkah pertama supaya manusia bisa hidup tidak lagi berpusat pada keinginan duniawi, tetapi diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Melalui apa? Pola pikir yang sudah mengalami transformasi tadi. Di dalam tindakan kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kita sudah mempersembahkan hidup. Yang namanya mempersembahkan hidup itu menyerahkan diri sepenuhnya. Tuhan, ini hidupku, tak persembahkan kepada Tuhan. Terus terserah Tuhan mau pakai seperti apa. Sehingga melalui persembahan itu, persembahan hidup kita, maka hidup kita akan terarah. Hidup kita akan teratur sesuai dengan kehendak Allah. Lalu tidak menjadi serupa dengan dunia. Dunia memiliki pola pikir yang sering kali bertentangan dengan kehendak Allah, seperti egoisme, materialisme, dan juga kesenangan sesaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali pikiran kita ini digoda. Seringkali pikiran kita dipengaruhi dengan pola dunia. Cara pikir, bahkan mungkin perasaan, hati nurani, bahkan mungkin tindakan, disadari atau tidak, seringkali dipengaruhi dengan pola dunia. Makanya Bapak Ibu Saudara, transformasi pikiran ini benar-benar harus menjadi perhatian. Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, supaya setiap apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah. Hal yang utama selain mempersembahkan hidup, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Dunia menawarkan dengan caranya yang kuat. Bagaimana pola pikir kita bisa menyaring, ini pola pikir dunia, ini cara dunia bekerja. Kita sudah bisa melihat dari sini Bapak Saudara. Transformasi pikiran bukan proses instan, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang berlangsung sepanjang hidup, seumur hidup kita Bapak Saudara. Ini adalah transformasi. Kita harus mempertahankan perubahan itu. Sebab suatu waktu mungkin saja kita akan diperhadapkan dengan situasi sulit yang membawa pikiran kita itu kembali pada masa sebelum kita diubahkan. Pikiran kita akan kembali sama seperti orang-orang dunia berpikir dan seterusnya. Maka ini adalah suatu perjalanan sepanjang dan perjalanan seumur hidup. Dengan pikiran yang terus-menerus diperbaharui, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi saksinya di dunia ini. Kita bisa menjadi saksi melalui pikiran kita. Jadi pola pikir itu harus mengalami transformasi, harus mengalami perubahan. Yang kedua itu adalah transformasi hati. Yang pertama transformasi apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tadi sudah lupa Pak, ngantuk oleh maburi begadang. Transformasi pikiran. Yang kedua transformasi hati Saudara. Hati-hati dengan hati. Transformasi hati adalah perubahan mendalam dalam motivasi, emosi, dan kasih seseorang yang mengarahkan seluruh hidupnya untuk memuliakan Allah. Rupanya bukan hanya pikiran saja yang bisa memuliakan Allah. Hati, pikiran hati itu tidak terlihat. Betul ya Bapak Saudara ya? Tapi bagaimana kita bisa memakai hati kita, bisa memakai pikiran kita untuk kemuliaan Allah? Karena apa? Saya tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Dan saya pun juga tidak mengerti, nggak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Makanya saya tadi sampaikan, hati-hati dengan hati. Hati tidak terlihat, tetapi bisa mengakibatkan sesuatu hal yang dahsyat.
baik dari sisi positif maupun negatif. Dan transformasi hati ini perlu dilakukan oleh orang Kristen. Satu motivasi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di sini apa yang disampaikan Rasul Paulus di dalam ayat 1 ayat kedua. Ini suatu penegasan yang sangat penting dan ini adalah suatu perintah. Janganlah hatimu menjadi hati yang serupa dengan dunia. Hati yang serupa dengan dunia itu seperti apa? Contohnya motivasi. Ada yang tahu motivasi saya ngomong seperti ini? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Saudara hanya bisa menebak, tapi untuk kepastiannya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Betul ya? Itu hati. Makanya saya sampaikan hati-hati dengan hati. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah isi hati kita ini akan terpengaruh dengan isi hati dunia, cara kerja dunia, atau cara kerja Tuhan. Ketika saya menyampaikan seperti ini, tujuannya saudara tidak tahu? Tidak tahu. Yang tahu hanya saya sama Tuhan. Tetapi saya mau menyampaikan sesuatu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya sampaikan bukan berdasar dari apa yang ada dalam pikiran saya. Apa yang saya sampaikan berdasar dari firman Tuhan. Ini sebagai peringatan, hati-hatilah supaya hatimu tidak seperti orang-orang dunia pada umumnya. Yang Allah inginkan melalui Rasul Paulus dalam penyampaiannya dalam surat Roma, milikilah hati seperti hatinya Kristus. Hatinya Kristus seperti apa? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Emosi, berbicara emosi ini berbicara tentang rasa. Ini juga masih dalam ruang lingkup hati. Perasaan. Jagalah perasaanmu supaya perasaan yang ada padamu ini tidak seperti perasaan yang dunia tawarkan. Tetapi milikilah perasaan sama seperti Yesus yang juga memiliki perasaan kepada umatnya. Rasa Tuhan Yesus kepada umatnya apa sih? Kasih sayang, cinta. Lalu apa? Berbagi. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hati ini juga punya peran yang sangat penting. Sebab apa? Sebab hati dan juga pikiran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa diperlihatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, baik hati dan pikiran ini bisa dirasakan. Karena ini menyentuh bagian perasaan. Bisa dirasakan. Orang bisa menilai ketulusan saudara. Itu dari mana? Hati. Orang bisa menilai ketulusan saudara. Itu dari mana? Pikiran. Sama-sama tidak terlihat tetapi bisa satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Ciri-ciri hati yang telah mengalami transformasi adalah satu, itu hati yang tertuju kepada Allah. Orang yang hatinya telah mengalami transformasi hidup untuk kemuliaan Allah dalam segala aspek kehidupan, mereka merasakan sukacita dalam hubungan pribadi dengan Allah. Orang itu akan terus mengalami sukacita ketika ada perjumpaan dengan Allah melalui setiap kegiatan gereja. Selalu sukacita. Di dalam pelayanan sukacita. Saudara sukacita atau gerundel? Saudara sukacita atau bersungut-sungut ketika melayani Tuhan? Ini yang akan membuktikan bahwa sudah mengalami transformasi hati, sudah mengalami transformasi rasa, perasaan. Ketika bersama-sama dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, ada sukacita. Kalau tidak ada sukacita dalam persekutuan dengan Allah, saudara, ini ada yang salah. Berarti sedang konslet di dalam kerohanian kita. Sebab apa? Hatinya belum mengalami perubahan. Hatinya masih sama seperti hati dunia pada umumnya. Ya, hati-hati dengan hati. Terus kemudian ciri-ciri yang kedua, hati yang sudah mengalami transformasi itu adalah hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih.
Mereka melayani tanpa pamrih, menolong dengan sukarela dan memberikan perhatian kepada yang membutuhkan. Sudahkah itu kita lakukan? Sudahkah itu terjadi pada diri kita? Perlu cek, sudahkah hatiku mengalami transformasi melalui palungan itu? Palungan sebagai simbol kesederhanaan Allah datang ke dunia, kasih datang ke dunia. Simbolnya melalui palungan. Kalau kasih itu sudah lahir ke dunia dan kasih itu sudah lahir di hati, pertanyaannya sudah belum ini terjadi? Melayani tanpa pamrih, menolong dengan sukarela, memberikan perhatian kepada yang membutuhkan. Lihat kanan kiri depan belakang saudara. Butuh perhatian enggak? Butuhnya kasih sayang Pak, sama butuh duit gue tahun baruan gitu ya. Nah, saudaraku, transformasi hati penting. Hati itu bekerja. Hati tempat di mana Allah tinggal. Perasaan, bukan hati liver ini ya, tetapi rasa. Dia ada di dalam diri kita. Sebagai aplikasinya, transformasi hati menekankan bahwa orang percaya satu, kalau dia sudah mengalami perubahan, dia tidak akan sombong. Saudara sombong enggak? Ya ora, itu sombong berarti. Saudara mengakui diri saudara enggak sombong, itu sombong berarti. Sombong kok enggak kira-kira? Dengan tidak sengaja kan sedang nge-PPA aku ora sombong kok. Dan terus aku jawab ya Pak, enggak sombong. Loh, berarti saudara harus bertobat. Oh, serba salah ya. Transformasi hati menekankan bahwa seorang yang sudah percaya tidak boleh sombong, tetapi memiliki hati yang baik penuh dengan kasih. Hati yang diperbaharui mengakui bahwa semua yang dimiliki berasal dari kasih karunia Allah. Saudara setuju? Semua yang saudara miliki berasal dari kasih karunia Allah. Apa yang saudara miliki? Keluarga. Saudara miliki keluarga? Kasih karunia Allah. Apalagi? Apa? Yang saudara miliki? Harta. Orang ngomong harta abot banget. Harta, kekayaan. Boleh tidak kaya? Boleh tidak punya banyak harta? Boleh Pak Yadi ya? Setuju. Setuju. Boleh, silahkan. Saya pernah menyampaikan ya. Tapi ingat, janganlah harta itu, janganlah kekayaan itu menguasai kita. Tetapi kitalah yang menguasai, kita yang mengelola, kita yang mengatur. Jangan kita yang diatur oleh harta dan kekayaan. Tapi berkaitan dengan ini, Bapak Ibu Saudara, kok kayaknya rada deg-degan ya dengar ini, gitu ya. Ketika Bapak Ibu Saudara, semua yang dimiliki berasal dari kasih karunia Allah, kita mau mengakui enggak? Bahwa semua yang ada padaku berasal dari kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kekuatanku, tapi karena Allah yang memberikan kasih karunia. Kekayaan itu kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Sebab banyak orang yang kaya raya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Apakah itu kasih karunia? Ada suatu kesaksian orang kaya sugih gede, Bapak Ibu Saudara. Ketika melihat seorang tukang becak, dia jalan-jalan, melihat tukang becak, di becaknya bisa tertidur nyenyak. Responnya tahu, orang kaya ini kok penaman lo ngiki uripe. Atasnya nang dhuwur becaknya kok iso turu. Sedangkan aku berbeda dengan orang itu, keterbatasan finansial membuatnya tidurnya. Aku yang berlimpah finansial gak bisa tidur nyenyak. Mangan serba terbatas karena apa? Kolesterol, asam urat tinggi. Tapi saudara, nah ini salah satu contoh saudara. Artinya apa? Kekayaan, harta, semua yang ada pada kita itu harus kita kelola dengan baik. Dan harus ada pengakuan bahwa itu adalah kasih karunia Allah, bukan karena kekuatanku, bukan karena kepandaianku.
Kalau kita sudah menganggap, wah, nah aku nggak kerja keras, nah aku nggak pinter-pinter cari celah, wah, aku nggak mungkin punya kekayaan. Saudara sudah masuk dalam kategori orang yang sombong. Sombongnya bukan kepada manusia, tapi sombongnya kepada Allah. Semua itu oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berhati-hati dengan hal ini ya. Sebab apa? Hati yang bisa mengerti diri kita sendiri. Hati yang bisa mengerti hubungannya dengan Allah. Orang lain tidak bisa mengerti. Transformasi hati adalah proses seumur hidup sama, di mana Allah terus bekerja melalui Roh Kudus dan firman-Nya, dan dengan hati yang diperbaharui, orang percaya dapat menjadi cerminan kasih Allah. Hatimu akan dilihat orang, hatimu akan menjadi cerminan bahwa hatimu itu berasal dari Allah atau berasal dari dunia. Hatimu itu mencerminkan hatinya Allah atau mencerminkan hatinya dunia. Penting. Yang ketiga, Bapak Saudara, yang ketiga adalah transformasi hidup. Yang pertama transformasi apa? Yang kedua, yang ketiga hidup. Nah, diingat-ingat ya. Coba 1 jam mendatang, masih ingat gak? Yang ketiga transformasi hidup. Transformasi hidup adalah inti dari panggilan bagi orang percaya untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya berubah. Sebab apa? Kita bisa melihat perubahan itu dari tindakan. Tindakan itu bisa kita lihat dari apa? Hidup. Wong nanti gak bisa bertindak kan Bapak Ibu Saudara ya? Betul gak? Nah, orang yang sudah mati bisa bertindak. Kira-kira gimana? Senang atau takut? Ya wis mati ora iso gerak kan ya. Kan gitu. Nek melakukan sesuatu namanya apa? Zombie. Saudaraku, kita kembali ke sini. Bagi orang percaya menjalani kehidupan yang sepenuhnya berubah, ini mencerminkan kehendak Allah. Oleh karena itu, transformasi hidup, perubahan hidup ini akan terlihat melalui tindakan nyata. Saudara sudah mengalami transformasi hidup atau belum dilihat dari buahnya. Apa yang saudara lakukan, tindakan yang sudah saudara lakukan, itu bisa menjadi penilaian. Oh, dia sudah mengalami perubahan hidup. Sama seperti Paulus. Sebelum Paulus dan setelah menjadi Paulus. Saulus dan Saulus. Ada bedanya kan? Ada bedanya. Berarti itu sudah mengalami transformasi hidup. Transformasi ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik pikiran, hati, dan tindakan. Pikiran, hati, tindakan. Hati hanya bisa dilihat oleh hatinya sendiri dan Tuhan. Pikirannya hanya bisa dinilai dari hatinya sendiri dengan Tuhan. Tetapi tindakan semua bisa menilai. Tuhan menilai, hati kita bisa menilai, orang lain yang menyaksikan bisa menilai. Apakah kita sudah mengalami yang namanya transformasi hidup atau belum? Ciri orang yang hidup, ciri yang hidupnya telah mengalami transformasi. 1, menghidupi kehendak Allah. Seperti di ayat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa tahu, kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Kesempurnaan itu tidak hanya terjadi pada batas pikiran dan hati, tetapi kesempurnaan itu dilengkapi melalui tindakan. Pikiran, hati, dan juga tindakan ini selaras. Itu adalah kesempurnaan. Orang yang mengalami transformasi hidup ini, dia sudah bisa membedakan kehendak Allah. Apa tadi kehendak Allah?
ada yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Itu yang harus dilakukan. Saudara tahu baik, yang baik? Firman Tuhan mengatakan jika engkau tahu yang baik dan tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Terkadang kita tahu sesuatu hal yang baik, tetapi kita tidak mau melakukan. Berarti kita masih memakai cara dunia. Kita mencari aman. Lalu kemudian berpusat pada Allah, seluruh hidup diarahkan untuk memuliakan Allah, bukan mencari kepentingan diri sendiri. Pikiranmu, hatimu harus terarah. Jangan sampai pikiran dan hati serta tindakan ini dipakai untuk mencari kepentingan. Harus berpusat kepada Allah. Apa yang ada pada diri kita, baik pikiran, hati, dan juga tindakan ini harus bisa memuliakan Allah. Saudaraku, sulit karena tidak ada yang mengawasi selain Tuhan. Kalau tindakan kita, mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita bisa mengawasi, tapi pikiran dan hati ini akan menjadi liar kalau tidak ada yang mengawasi. Betul ya? Makanya kita harus menempatkan ini. Kehendak Allah ini harus benar-benar ditanamkan. Apa yang kita pikirkan kira-kira sesuai dengan kehendak Allah enggak? Apa yang kita rasa sesuai dengan kehendak Allah enggak? Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Ini tantangan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak gampang menghidupi kasih karunia, menghidupi anugerah Allah. Karena apa? Tantangannya ini tadi. Pikiran dan hati ini tidak ada yang bisa mengontrol selain diri kita sendiri dengan Tuhan. Siapa yang bisa mengontrol pikiran? Pikiran itu tidak terlihat. Siapa yang bisa mengontrol hati? Hati itu tidak terlihat. Maka tempatkan Tuhan sebagai pribadi yang memampukan kita mengalami transformasi hidup. Maka perlu diarahkan dengan tujuan apa? Apa yang kulakukan, apa yang kupikirkan, ini harus untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk mencari hormat, bukan untuk mencari nama di hadapan orang. Tapi perhatikanlah, persembahkanlah kepada Allah. Ini pikiranku, ini hatiku, ini perbuatanku, Tuhan, ku persembahkan kepada Tuhan untuk melakukan hal yang berkenan dan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Aplikasinya, setiap orang percaya memiliki tempat dan fungsi dalam tubuh Kristus. Transformasi hidup mencakup kesadaran untuk melayani sesuai dengan panggilan dan karunia. Saudara, kalau punya karunia, kalau punya talenta, apapun itu, persembahkan untuk Tuhan. Layani Tuhan. Pikiran, hati, perasaan untuk mengasihi, dan juga tindakan, persembahkan untuk Tuhan. Jangan ragu-ragu. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Pelayanan itu gak harus di mimbar, gak harus singer, leader, musik, pendoa, syafaat, khotbah, tapi banyak hal. Persembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian penggunaan karunia ini dengan tanggung jawab. Bertanggung jawablah terhadap karunia yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawablah terhadap talenta yang sudah Tuhan percayakan. Bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Ketika waktunya tugas-tugas, latihan-latihan dengan baik dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai kesimpulannya, Bapak Saudara, transformasi hidup adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk menjalani kehidupan yang kudus, yang berbeda dari dunia. Kata kudus, berbeda dari dunia. Menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Proses ini membutuhkan ketergantungan total kepada Allah dan juga komitmen untuk terus bertumbuh di dalam iman. Paulungan adalah pintu masuk
masuk bagi transformasi. Transformasi ini mengubah seluruh aspek kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita, sehingga hidup orang percaya menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang memuliakan Allah, dan menjadi berkat bagi sesama. Sebagai umat yang sudah ditebus, hiduplah dalam pembaharuan yang terus-menerus, serta membiarkan terang Kristus memancar melalui kita di dunia ini. Saudaraku, hiduplah dalam pembaharuan, terus-menerus pembaharuan, terus-menerus di-refresh, terus-menerus mengalami perbaikan. Kemarin tidak baik, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari ini kurang maksimal, esok harus bisa menjadi lebih baik. Siapa yang mampu melakukan itu? Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, supaya kita semakin layak, supaya setiap apa yang kita lakukan ini akan memuliakan Tuhan. Tim musik singer leader saya undang maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian, ku persembahkan hidupmu. Persembahkanlah hidup kepada Allah, berikan hidup kita kepada Allah ini sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Melalui persembahan hidup, maka transformasi hidup akan terjadi. Karena apa? Karena Allah yang akan memimpin hidup, Allah yang menguasai hati akan mengubahkan hati pikiran kita sehingga membuahkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini aku semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat, harapan, serahkan kepadamu. Supaya Tuhan yang mengatur hidup, Tuhan yang membimbing hidup kita, sehingga hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku persembahkan hidupku. Ini aku semua milikku, kuserahkan kepadamu Tuhan. Ini aku semua milikku, kuserahkan kepadamu Tuhan. Percayakan kepada Tuhan.
Biarkan Tuhan mengatur hidupmu, biarkan Tuhan mengatur pikiranmu, mengatur hatimu, supaya baik pikiran maupun hati dan tingkah laku perbuatanmu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan menolongmu supaya engkau mengalami transformasi, supaya engkau mengalami perubahan dalam hidupmu, perubahan dalam hatimu, perubahan di dalam pikiranmu. Hanya Tuhan yang mampu membawa transformasi, membawa perubahan di dalam hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan. Serahkanlah hatimu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Persembahkan Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukanmu untuk mengalami transformasi, untuk mengalami perubahan ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Ia begitu baik. Dia sudah menolong, menunjukkan kasih. Biarlah dengan kasih Kristus itu memimpin kita pada sebuah perubahan di dalam hidup kita. Serahkanlah hidup, persembahkanlah hidup. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan. Layakkan kepada Tuhan, memberikan persembahan hidup kami, supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan keseluruhan hati kita, mengucapkan kepada Tuhan bahwa betul-betul apa yang kita janjikan keluar dari hati. Betul-betul kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang terkenal kepada Tuhan. Persembahkan hidupku, persembahkan hidupku kepadamu, berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Serahkan hidupku, serahkan hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, firman-Mu mendidik dan juga mengingatkan kami bahwa kami harus mengalami transformasi, bahwa kami harus mengalami perubahan, dan terus-menerus kami memperbaiki hidup kami supaya hidup kami ini menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami bisa merubah hidup kami menjadi pribadi yang baru. Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya kami senantiasa terus mengalami perubahan dan terus berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu pada saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk membimbing kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kami menjadi teladan hidup
kami menjadi saksi Tuhan melalui pikiran, hati, dan juga tindakan kami. Orang lain melihat Kristus di dalam kami, orang lain memuliakan nama-Mu melalui setiap tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memimpin, menyertai kami dalam perjalanan hingga sampai ke rumah, ke tempat tujuan kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan membimbing dan Tuhan memberkati. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Roh Kudus dan penyertaannya sampai selama-lamanya, dari saat ini sampai Maranatha. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan diberkatilah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita percaya, kita beriman dalam satu pribadi, yaitu Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sumber berkat, sumber damai sejahtera di dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.